Polda Metro Jaya menurunkan anjing pelacak ke lokasi kejadian ledakan di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Anjing pelacak ini diturunkan untuk membantu proses identifikasi. Selain anjing pelacak, Polda Metro Jaya juga menurunkan tim gegana ke lokasi. Dan di lokasi saat ini sudah ada Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Andri Wibowo. Untuk saat ini perkembangan terakhir, Brimob dari Polda Metro Jaya sudah tiba di lokasi kejadian serta beberapa petugas penjinak bom sudah tiba di lokasi kejadian. Tampak di lokasi kejadian. Ya, kita akan menghubungi korespondensi CNN Indonesia Albi Pratama. Albi, bisa Anda ceritakan situasi terkini dari sana? Ya, selamat malam Frida. Saat ini saya berada di TKP atau persisnya ada di luar garis polisi yang berada di persis berada di Simpang Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan saat ini memang pihak dari kepolisian Polda Metro Jaya khususnya sudah menurunkan tim gegana dan juga sabara, di mana tim sabara adalah untuk melakukan sterilisasi kepada para warga yang di sini masih melihat jalannya olah TKP yang digelar oleh gegana. Tadi di sana ada sejumlah anjing pelacak yang diturunkan untuk mencari tahu apakah ada sisa-sisa yang diduga bom di sekitar area Kampung Melayu ini, dan juga beberapa unit ambulan juga sudah disiapsiagakan. Dan informasi terkini juga ada informasi bahwa tadi Kapolda dari Polda Metro Jaya, yaitu Irjen Pol M. Iriawan, sudah tiba di lokasi untuk memandu jalannya olah TKP di lokasi ini sendiri, di mana menurut informasi dari warga yang berada di kawasan Kampung Melayu ini, ledakan terjadi sebanyak 2 kali di antara pukul 8 sampai dengan pukul 2 ataupun 8.30 seperti itu. Dan memang saat ini olah TKP masih terus dilakukan, dan sejumlah korban memang sampai saat ini masih belum bisa dipastikan jumlahnya ada berapa, tetapi sedikitnya ada 5 orang yang tergabung dari beberapa anggota kepolisian dan juga warga sipil yang saat ini dibawa ke 3 rumah sakit terdekat yang ada di kawasan Kampung Melayu ataupun kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini, seperti Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Budi Asi, dan juga Rumah Sakit Premier Internasional. Dan memang sampai saat ini untuk menuju ke rumah sakit tersebut pihak kepolisian masih menutup akses lalu lintas karena memang khusus di jalan wilayah Kampung Melayu dari arah Jalan Abdullah Syafi'i dari kedua arah hanya dialirkan melalui flyover ini ataupun jembatan, sedangkan dari arah Otista menuju ke arah Jatinegara sampai saat ini juga masih ditutup untuk olah TKP sendiri. Frida. Albi, apakah Anda sudah mendapat informasi atau konfirmasi mengenai pelaku dari ledakan tersebut? Terkait dengan konfirmasi, memang sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang saat ini masih melakukan olah TKP. Tetapi dari beberapa warga yang menyaksikan di sini memang yang meledak adalah masih diduga adalah bom, di mana pelaku ini sedikitnya ada 2 orang. Dan nanti kita akan menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian khususnya dari Polda Metro Jaya yang sampai saat ini masih melakukan olah TKP dan belum bisa dipastikan kapan olah TKP ini akan selesai. Saat ini beberapa warga di kanan dan kiri saya serta di sekitar saya masih melakukan ataupun menyaksikan jalannya olah TKP yang dilakukan di belakang sana. Frida, di sini juga ada beberapa kendaraan dari kepolisian dari Polda Metro Jaya khususnya, di mana juga tadi ada iring-iringan dari Kapolda. Dan memang sampai saat ini arus lalu lintas saat ini masih ditutup seperti itu, dan beberapa orang warga di sini juga sudah diatur oleh pihak kepolisian untuk segera menjauhi lokasi karena diduga ataupun bisa saja masih ada bom-bom susulan yang kemungkinan mengancam mereka, dan diharapkan beberapa warga yang ada di sini agar lebih menjauh dari lokasi tempat kejadian perkara yang pada pukul 8 sampai dengan 8.30 tadi diperkirakan ada ledakan sebanyak 2 kali. Begitu Frida. Albi, apa yang dilakukan Kapolda di sana saat ini? Tadi menurut informasi sudah tiba di tempat kejadian? Ya, tadi Kapolda Irjen Pol M. Iriawan sudah tiba di lokasi dengan berpakaian rompi anti peluru dan juga menggunakan helm. Dan ini adalah untuk memandu jalannya olah TKP yang dilakukan oleh gegana. Karena memang sampai saat ini belum bisa dipastikan secara pasti di mana titik persisnya ledakan yang pertama kali terjadi, karena memang ada 2 titik lokasi yang berdekatan di sekitar halte bus yang ada di belakang saya tersebut. Frida, bisa dilihat di sebelah sana. Dan memang kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, dan nanti kita akan coba meminta keterangan langsung baik dari Kabid Humas Polda Metro Jaya ataupun dari Kapolda sendiri. Begitu Frida.
Albi, tampak di belakang Anda halte busnya tidak terlalu banyak kerusakan yang terlihat. Ya, Frida, sampai saat ini memang untuk di sekitar kawasan Kampung Melayu sendiri tidak terlalu banyak yang terlihat kerusakan, hanya pada halte busway saja yang jaraknya kurang lebih dari sini sekitar 100 meter bisa dikatakan. Dan memang sampai saat ini proses olah TKP sendiri masih terus dilakukan untuk mengetahui secara pasti sumber ledakan dan juga berapa orang pelaku dan juga mengidentifikasi dari jasad yang diduga pelaku yang masih ada di sekitar lokasi. Frida. Iya, apakah Anda juga sudah melihat ke tempat yang terduga sumber ledakan satunya, yaitu toilet? Anda sudah ke sana? Ya, Frida, terkait dengan tempat kejadian perkara sendiri yang saat ini ada di belakang saya, itu di sekitar halte busway Kampung Melayu yang memang bangunan ini cukup luas untuk ukuran halte busway, dan kami masih belum bisa datang ke sana karena memang bisa dilihat di sini ada garis polisi yang membatasi kami, warga dan juga beberapa awak media untuk tidak dapat mendekat selama proses olah TKP masih dilakukan. Namun dan sampai saat ini sejumlah petugas kepolisian dari Gegana masih terus melakukan penyisiran dibantu oleh K9 ataupun anjing pelacak di sekitar lokasi. Tadi sedikitnya saya melihat ada 2 ekor anjing pelacak di sekitar sini, tapi mungkin ada lebih seperti itu. Dan memang pihak kepolisian dari Sabara sendiri bertugas untuk mengamankan warga yang saat ini masih menyaksikan jalannya olah TKP di sekitar kawasan Kampung Melayu. Jadi Anda tidak dapat melihat keadaan toiletnya ya? Tidak terlihat dari tempat Anda berada? Iya, dari informasi mungkin yang Anda kumpulkan dari masyarakat sekitar, Albi, apakah sudah bisa dipastikan kapan ledakan itu terjadi dan ledakan pertama berasal dari mana? Apakah dari toilet, apakah dari halte? Ya, Frida, dari beberapa warga yang saya tanyakan di sekitar sini, memang kejadian ataupun ledakan sendiri dipastikan berada di sekitar pukul 8 sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat, dan terjadi 2 kali ledakan yang jaraknya cukup berdekatan, dan sampai saat ini memang tidak warga yang mengetahui ledakan mana yang pertama kali terjadi, apakah di bagian toilet ataupun di areal dari halte bus Transjakarta sendiri. Dan memang warga di sini memastikan bahwa ledakan yang terjadi di antara pukul 8 sampai dengan 8.30 terjadi 2 kali, dan melihat ada sedikitnya 3 orang yang tergeletak setelah ledakan terjadi di sekitar halte bus Transjakarta yang ada di kawasan Kampung Melayu sendiri. Begitu, Frida. Albi, tadi kami sempat berbicara dengan salah seorang saksi mata yang mengatakan bahwa ada benda-benda yang merupakan bagian tubuh manusia itu masih ada di sana dan sedang diamankan oleh petugas. Apakah Anda juga menyaksikan hal itu? Saat ini posisi saya tidak bisa begitu melihat secara jelas, Frida, terkait dengan adanya bisa dikatakan organ tubuh manusia yang memang tadi dikatakan sempat terlihat di sekitar lokasi kejadian setelah ledakan sebanyak 2 kali, diduga sebanyak 2 kali terjadi di sekitar sini. Dan sampai saat ini memang olah TKP masih terus dilakukan, dan informasi terakhir memang beberapa organ tubuh manusia tersebut sedang diamankan oleh pihak kepolisian untuk melakukan olah TKP lebih lanjut, karena ada beberapa bagian tubuh yang diduga adalah pelaku bom yang sampai saat ini masih diduga, yaitu bom bunuh diri yang ada di sekitar lokasi dari ledakan yang ada di Kampung Melayu ini. Begitu, Frida. Albi, mengenai jenis kelamin daripada pelaku peledakan, ada informasi yang mengatakan bahwa pelakunya adalah wanita. Anda mendengar informasi tersebut dari sana? Ya, sampai saat ini informasi ataupun keterangan resmi dari pihak kepolisian memang belum menyatakan secara pasti terkait dengan pelaku dari bom ini sendiri, apakah berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan ada berapa jumlahnya. Dan sampai saat ini memang kita masih akan menunggu secara pasti dari hasil keterangan resmi pihak kepolisian setelah olah TKP yang saat ini masih dilakukan di kawasan Terminal Bus Transjakarta Kampung Melayu. Begitu, Frida. Baik, apakah juga ada informasi, Albi, olah TKP ini akan dilakukan sampai kapan? Apakah akan terus hingga pagi dini hari nanti? Apakah kemudian akan ada jeda pada jam-jam tertentu begitu? Adakah informasi seperti itu? Sampai saat ini memang belum bisa dipastikan kapan olah TKP ini sendiri bisa dilakukan, karena memang tadi begitu saya tiba di sini sekitar pukul 10.30, beberapa pasukan dari pihak kepolisian masih melakukan ataupun meminta kepada
warga yang ada di sekitar Kampung Melayu ini untuk mensterilkan wilayah untuk tidak masuk ke dalam garis polisi ini. Dan saat ini beberapa polisi di arah menuju ke Jalan Jatinegara terlihat untuk melakukan penyisiran. Dan memang belum bisa dipastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyisir lokasi ini dan juga memastikan siapa sajakah pelaku dari terduga peledakan bom yang terjadi di kawasan ini dan juga terkait dengan jenis kelamin dan juga asal dari mereka. Begitu Frida. Albi, waktu Anda mencapai lokasi tadi, apakah ada pengalihan arus lalu lintas? Apakah kemudian aliran lalu lintas masih normal, tidak ada pengalihan? Terkait dengan arus lalu lintas, memang tadi terlihat arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto untuk menuju ke Otista ini cukup padat sekali, Frida, di mana beberapa kendaraan ini dialihkan yang untuk menuju ke Otista dipersilakan untuk melaju terus, sedangkan beberapa kendaraan yang sudah berada di Jalan Otista sendiri dibelokkan ke sejumlah ruas jalan, salah satunya adalah menuju ke jalan yang berada di kawasan Tebet. Dan jalan dari arah Kasablanka untuk menuju ke arah Kampung Melayu semuanya dialihkan menggunakan flyover yang ada di kawasan Kampung Melayu ini, sedangkan untuk Jalan Abdullah Syafi'i yang untuk menuju ke kawasan Jatinegara dan juga dari arah Otista untuk menuju kawasan Jatinegara maupun sebaliknya sampai saat ini masih ditutup oleh pihak kepolisian dengan tujuan kepentingan untuk olah TKP sendiri. Frida. Kalau dengan transportasi massa, apakah masih beroperasi, Albi? Terkait dengan massa sendiri saat ini memang masih tertuju kepada olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan beberapa di antara memang banyak sekali di kawasan Kampung Melayu ini para pedagang dan sampai saat ini masih buka seperti itu. Hanya saja beberapa pedagang yang memang berada di sekitar lokasi olah TKP yang diberikan garis polisi sementara ini terpaksa harus menutup dulu beberapa dagangan mereka seperti itu karena memang sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan sterilisasi di lokasi kejadian sendiri. Frida. Baik, Albi, kami akan kembali lagi ke Anda nanti untuk update terbaru dari sana tentunya. Terima kasih atas informasinya.